Di sini saya akan menjelaskan beberapa skill yang akan kita lakukan sebelum kita melakukan penyelaman di kolam. Setelah penyelaman di kolam, baru kita melakukan penyelaman di laut. Oh ya, nama saya Opes, saya lupa perkenalkan diri saya nama Opes. Saya salah satu instruktur dari Tramena. Saya asli Gili dan Tramena itu asli dari Gili, asli dari Lombok dan pemiliknya warga masyarakat Gili. Itu salah satu perusahaan Pokdarwisnya Gili Terawangan yang diberi oleh masyarakat sekitar dari sini. Jadi real dari masyarakat Gili. Dan saya salah satu staf instruktur yang mengajar di Dive Center Tramena ini. Untuk skills dan untuk memulai apa yang kita lakukan, skill yang kita lakukan dalam air. Untuk melakukan skill dalam air kita memerlukan 3 sampai 4 skill tergantung kemampuan studentnya. Jadi untuk try scuba diving atau mencoba penyelaman itu kita mengajari skill 4 skill. Skill yang pertama bagaimana cara membersihkan masker. Di sini bagaimana cara kita membersihkan masker supaya nanti di saat kita masuk air di dalam masker kita tahu cara membersihkannya. Tidak perlu kita naik ke atas. Oke? Sekarang bagaimana caranya? Kini saat kita memasang masker, kita ada beberapa teknik juga, tidak asal pasang masker. Saat kita pasang masker, make sure rambut tidak ada di dalam masker. Karena saat rambut ada, itu air akan masuk terus menerus. Jadi bersihkan dulu rambut, baru masukkan ke sini. Dan strap itu ditaruh di atas, seperti ini. Jadi kalau strap di bawah, ini akan menyakitkan telinga. Jadi make sure ini lebih atas. Setelah itu nanti di dalam air saya akan memasukkan udara lebih sedikit. Ini cuma simulasi. Kita akan melakukan simulasi dalam air. Saya akan memasukkan air sedikit sampai setengah. Setelah itu tarik napas dalam-dalam. Tarik napas dalam-dalam dan pegang pakai 2 jari. Setelah kita pegang pakai 2 jari, tarik napas, buang napas lewat hidung. Tarik napas dan buang napas. Ini akan otomatis, tidak perlu kita buka ini. Jadi kita cuman pegang untuk supaya maskernya tidak keluar. Jadi di sini akan otomatis di saat kita keluarin udara dalam hidung, air akan keluar dari sini secara otomatis. Dan untuk skill number 2, di skill number 2 kita akan melakukan regulator recovery dan regulator clearing. Nah di sini bagaimana cara regulator recovery? Pertama yang kita harus pelajari bagaimana cara membersihkan regulator. Ini fungsinya kalau ada air di dalam kita tahu cara membersihkannya. Dan untuk regulator recovery sendiri artinya bagaimana cara kita menemukan regulator itu di saat kita hilang regulator atau di saat body kita menyentuh regulator kita tahu cara memasangnya. Cara pertama, perch atau tekan bagian tengah regulator tersebut. Atau blow atau tiup regulatornya. Akan otomatis ini regulator otomatis buka dan saat kita blow akan otomatis tutup. Dan air akan keluar dari sini. Jadi tidak perlu takut untuk air masuk ke dalam tubuh kita. Terus setelah kita melakukan clearing regulator atau membersihkan regulator, kita akan lanjut ke regulator recovery. Bagaimana cara menemukan regulatornya? Cara menemukan regulator, nanti saya akan melakukan simulasi terlebih dahulu. Saya akan tekan, tarik napas dulu. Setelah itu kita keluarin regulatornya dan kita lepas seperti ini. Kita lepas seperti ini. Saat kita lepas regulator, make sure udara itu harus kita buang sedikit demi sedikit. Fungsinya apa? Karena rule number 1, never hold the breath. Atau jangan pernah tahan napas. Jadi kita membuka lang atau paru-paru kita buka dengan mengeluarkan napas perlahan-lahan. Setelah itu taruh posisi ke kanan sedikit, baru tangan lurus ke depan, tarik ke belakang. Setelah itu baru tarik horizontal seperti ini. Di saat regulator pasti ada nanti di bagian tangan kita. Setelah itu baru kita ambil
dan kita masukkan lagi ke dalam mulut. Setelah kita masukkan dalam mulut, baru kita tekan tengahnya atau blow untuk membersihkan air di dalam regulator ini. Dan untuk skill nomor 3, kita akan melakukan neutral buoyancy position. Neutral buoyancy position itu fungsinya untuk mengetahui seberapa banyak udara yang kita butuhkan di dalam jaket. Dan setelah kita menemukan seberapa banyak udara dalam jaket, kita akan melakukan fin pipet atau berenang. Bagaimana cara melakukan neutral buoyancy position? Nanti kita akan tiduran di bawah, di bottom atau di dalam kolam. Setelah itu, di saat kita tarik napas, full tarik napas, badan kita akan naik. Setelah kita turunin, buang udara di dalam paru-paru kita, badan kita akan turun. Kenapa bisa begitu? Karena saat kita menarik napas dari regulator, itu kita menambah volume udara di dalam paru-paru kita. Jadi paru-paru kita ngembang. Itu yang bikin badan kita positif. Di saat kita keluarin udara dalam mulut, kita mengurangi volume di dalam paru-paru kita. Itu yang bikin badan kita negatif. Oke? Setelah kita menemukan berapa banyak, tetapi di saat kita tarik napas, badan kita tidak bergerak. Jadi kita perlu menambah sedikit di dalam jaket. Caranya di sini namanya inflator. Ini inflator itu fungsinya memasukkan udara di dalam jaket. Tekan bottom 1 kali, 2 kali, atau 3 kali. Tapi jangan tekan terlalu lama. Saat Anda tekan terlalu lama, ini akan membuat Anda naik cepat. Jadi kita cuma tekan 1 kali, 2 kali saja. Setelah itu coba lagi tarik napas. Sampai badan kita itu bergerak ke atas. Di saat kita buang udara, badan kita bergerak ke bawah. Setelah kita, tapi bagaimana kalau terlalu banyak udara di sini? Kalau terlalu banyak udara, kita cuma cukup buang namanya deflator. Deflator itu fungsinya membuang udara di dalam jaket. Kalau udara terlalu banyak di jaket. Caranya, di sini ada bottom. Tekan bottomnya 1 kali, 2 kali. Tapi jangan terlalu banyak juga. Karena kita mau mencari berapa banyak yang kita butuhkan di dalam jaket. Setelah kita menemukan, kita melakukan skill yang terakhir, yaitu berenang. Jadi di sini kita juga akan mengajari cara berenang di sini. Jadi saat kita berenang, kita tidak melakukan berenang gerakan tangan atau melakukan kicking seperti naik sepeda. Jadi di sini kita mempunyai namanya pin. Di sini kita akan fungsikan bagaimana cara kita fungsikan pin. Di sini pin itu fungsinya untuk mendapatkan power di saat penyelaman. Jadi di saat berenang, usahakan posisi kaki strike atau lurus. Setelah itu, manfaatin kekuatan pin. 1, 2, 3, 1, 2. Jadi fungsinya 1 turun naik aja. Naik, bawah, atas, bawah, seperti itu. Setelah melakukan itu, setelah Anda mendapatkan itu, kita akan melakukan kontrol buoyancy. Jadi cara kontrol buoyancy-nya di saat penyelaman, di saat Anda berenang, make sure posisi kalian itu horizontal. Jadi posisi horizontal seperti ini. Jangan ada posisi vertikal. Di saat kalian kicking, di saat posisi vertikal, posisinya akan naik. Tujuan kemana kita pergi itu tergantung arah kemana kepala kita, kemana arah tangan. Untuk dasarnya, untuk pertama kali untuk belajar, make sure tangannya harus dipegang begini. Jadi mau ke kanan, arahkan tangannya ke kanan. Mau ke kiri, arahkan tangannya ke kiri. Nah, setelah kita tahu ke arah kemana kita, tinggal kontrol buoyancy-nya melalui lung. Kontrol breathe in slowly. Jangan breathe in, breathe out terlalu cepat. Kalau breathe in terlalu cepat, terlalu dalam, nanti turun naik seperti ini. Jadi seperti itu. Dan untuk selanjutnya, untuk hand signal. Jadi kita tidak akan berbicara di dalam air. Jadi kita menggunakan bahasa Tarzan. Atau bisa dibilang hand signal or body language. Jadi di sini, cara kita hand signal untuk komunikasi, untuk mengetahui antara
apa yang kita mau dan apa yang kita lakukan itu dengan cara hand signal. Yang pertama kita lakukan ini oke. Jadi jawabannya juga harus oke. Kita tidak menggunakan ini untuk oke. Jadi ini untuk oke. Dan ini untuk ke atas. Ini down, ke bawah. Jadi di sana nanti jangan lupa di saat kalian turun melakukan equalize setiap 1 meter atau badan kalian akan otomatis memberitahu untuk melakukan equalize sebelum telinga sakit. Karena di sana lari ke pressure atau tekanan air itu lebih besar daripada tekanan udara. Jadi kita perlu equalize setiap 1 meter, 1 meter, 1 meter atau sebelum telinga terasa sakit. Itu untuk menjaga telinga supaya tidak sakit. Terus kalau ada masalah di telinga tidak bisa equalize, Anda cukup memberikan saya hand signal seperti ini. Masalah dalam telinga, masalah masker, masalah kram, baru ditunjuk di mana bagian masalah itu. Berikan hand signal begini dan tunjuk lokasi di mana Anda bermasalah. Dan instruktur akan siap membantu Anda atau mengasis Anda untuk melakukan penyelaman yang lebih safety. Oke. Terus untuk jika Anda melakukan penyelaman terus Anda jauh dari body Anda, ini hand signal untuk stop. Dan jika Anda nervous atau apa, nanti kita akan memberitahukan seperti ini. Untuk hand signal itu slow, relax, enjoy atau santai. Dan kita instruktur akan selalu di depan kalian untuk mengontrol kalian. Terus kalau Anda menyukai penyelaman, Anda cukup memberikan hand signal seperti ini. Luar biasa, amazing, great atau awesome apapun itu. Oke? Terus nanti di dalam penyelaman, di dalam kolam, saya akan memberikan hand signal. Kamu, ini artinya kamu atau kalian, lihat saya. Ini lihat dan saya. Saya akan melakukan clearing mass, simulasi clearing mass. Saya akan melakukan simulasi regulator recovery. Saya akan melakukan simulasi neutral buoyancy position. Saya akan melakukan simulasi berenang. Jadi sebelum Anda melakukan practicing, saya instruktur atau saya sendiri akan mempraktikkan dulu. Baru setelah itu saya akan mempersilahkan Anda melakukan satu persatu. Terus untuk kelanjutannya setelah Anda melakukan semua skill, jika Anda masih mau mengulangi, ini hand signal untuk mengulangi. Jika masih ada air di dalam masker, saya akan melakukan ulangi clearing mask dan saya akan tunjuk untuk maskernya. Cukup seperti itu. Terus untuk kelanjutannya setelah itu, setelah kalian melakukan semua skill dengan baik, saya akan memberikan tos. Itu untuk apresiasi bahwa Anda itu sudah bisa. Sekian untuk informasi skill diving dari saya. Terima kasih.